Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana semua kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan bahas tentang minuman halal dan haram. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang makanan halal dan haram, maka kita akan lengkapi dengan minuman halal dan haram. Tapi pada pertemuan kali ini saya akan membatasinya terlebih dahulu dengan minuman halalnya dulu ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lanjutnya yaitu minuman haramnya. Kalian tetap simak video sampai selesai ya, tetap semangat. Pada prinsipnya segala minuman apa saja adalah halal untuk diminum kecuali ada dalil yang mengharamkannya nih. Nah, kalau misalnya ada dalil yang mengharamkannya berarti itu dilarang. Nah, kalau kita masih tekad atau kita masih kekeh minumnya, maka kita akan mendapatkan dosa dan hidup kita tidak akan berkah atau barokah, dan juga tubuh kita akan mendatangkan penyakit. Jangan sampai ya, maka dari itu kita hindarkan minuman yang tidak halal. Kita akan bahas apa saja. Yang pertama, apa minuman halal itu, terus apa saja jenis-jenisnya, terus cara membiasakan minum yang halal bagaimana, terus apa sih hikmah atau manfaat dari minuman yang halal. Mari kita simak. Terlebih dahulu kita akan membaca doa belajar. Mari sama-sama dengan kita buka dengan baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan menurut syariat Islam. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Artinya, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. Ya, selanjutnya adalah jenis-jenis minuman halal. Ada apa saja? Ya, yang pertama di situ tidak membahayakan jasmani dan rohani kita. Pastinya ya, harus benar-benar menyehatkan buat tubuh dan rohani kita. Contohnya ada apa saja? Yang pertama ada madu, bisa dari air susu hewan, binatang yang dihalalkan, terus air kelapa dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tidak memabukkan, walaupun sebelumnya memabukkan. Maksudnya apa? Contohnya misalkan air arak yang dirubah menjadi cuka. Nah, si cuka itu jika kita konsumsi, kita minum atau kita campur dengan ke makanan, maka itu tidak menjadi haram lagi dan hukumnya boleh atau halal. Yang selanjutnya adalah tidak najis atau terkena najis. Artinya di sini contohnya air yang sudah tercampur dengan alkohol atau terkena kotoran hewan ataupun lainnya. Jadi misalkan kita ada sebuah minuman minuman kita sudah tercampur dengan kotoran binatang yang lain sebagainya. Nah, maka kita tidak boleh meminumnya lagi, sudah menjadi haram. Yang selanjutnya adalah diperoleh dengan cara yang halal. Nah, ini penting ya, jangan kita pesan es tapi kita nggak bayar. Itu berarti menjadi minuman yang haram. Artinya minuman yang kita beli kita harus melakukan dengan pembayaran yang sah. Adapun cara membiasakan diri bagaimana kita agar terbiasa mengkonsumsi minuman yang halal. Yang pertama, sebelum minum hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu, minimal membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim nih pas mau minum. Terus yang kedua, minum yang diminum harus bersih, menyehatkan dan kategori halal. Maka kita harus mengecek terlebih dahulu nih dari kondisi wadahnya, misalkan cangkirnya bersih enggak, terus airnya sudah tercampur kotoran yang lain atau tidak. Terus yang pastinya kalau kita beli minuman di luar, pastikan ada logo halalnya. Yang saja adalah minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang halal yang seperti tadi ya. Tidak boleh dengan mencurinya ataupun tidak didapatkan dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab seperti kayak tidak membayar dan lain sebagainya. Berikutnya adalah hikmah atau manfaat yang kita dapatkan jikalau kita meminum minuman yang halal. Yang pertama, pastinya kita akan terhindar dari dosa. Yang kedua, tubuh kita nih jasmani kita serta rohani kita pun akan
sehat. Siapa yang mau? Ya, maka dari itu biasakan minum minuman yang halal. Yang selanjutnya adalah membawa ketenangan hidup sehari-hari. Yang selanjutnya adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang membiasakan minum minuman halal, ya kita akan dapat mudah menerima kebenaran ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah berakhir pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya kita latihan terlebih dahulu. Kalian jawab pertanyaan berikut ini. Cara menjawabnya adalah kalian bisa mengulang kembali videonya dari awal dan kalian kerjakan di kertas atau di buku tugas kalian dan dikumpulkan. Terima kasih, Bapak akhiri sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.